Dan ini Papa Romeo berada di studionya Special ID 35. Ya, studionya dibajak ini sama Papa Romeo. Bahwa tidak ada lagi degradasi untuk musim ini, ya kan? Artinya apa ya? Kita mau bermain dengan pemain U20 aja juga nggak ada masalah harusnya. Iya. Bakal bergeliat nggak sih liga musim ini menurut Special ID? Kalau menurut saya sih, Tapi hembusan kabar David akan hengkang. Supporter Supporter itu tetap akan jadi supporter. Oke. Tapi pemain dia bisa pindah ke klub mana. Istilahnya di musim sekarang, di kondisi sekarang, bukan musim sih. Yeah. Siapa yang nggak butuh uang? Opsinya adalah Mahmud Id. Saya dengar di akun-akun dulu bonek, Mahmud Id akan diopsi menjadi striker. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali. Wani. Yes. Ini sudah nggak asing lah, ya. Kalau dulu lihat siapa yang nggak tahu Special ID 35. Dan ini Papa Romeo berada di studionya Special ID 35. Ya, studionya dibajak ini sama Papa Romeo. Piye lur, kabare lur, kayak gitu. Iya. Siap. Nah, ini menarik karena tadi Mas Isma ini salah satu kreator bonek yang menginspirasi Papa Romeo, dan kita sering sekali ya Mas Isma ketemu di stadion. Siap. Dan karena ada pandemi ini, jadi akhirnya silaturahminya di rumah saja. Tapi ini benar luar biasa, Mas Isma ini salah satu konten kreator yang mendorong Papa Romeo ingin membuat satu YouTube tentang Persebaya gitu. Mas Isma, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aktivitas kerja. Siap. Ya sambil kalau ada waktu bikin konten. Siap. Ya, seperti kayak gini nih Mas ya. Iya, betul. Dan Papa Romeo ini nunggu banget diajak Mas Isma keliling-keliling gitu loh. Pengennya seperti itu. Luar biasa. Mas Isma. Kita tahu bahwa Persebaya sendiri ini pertanggal 1 Oktober yang awalnya tidak mengikuti kompetisi, akhirnya jadi ikut. Yeah. What do you think? Ya semuanya karena sudah ada rules itu tadi. Karena mau nggak mau ya harus terjun. Kalau kompetisi sudah ditentukan bergulir, masa kita sendiri yang ya Persebaya sendiri yang menolak, kan nggak mungkin ya. Karena memang yang getol sekali itu ada dua klub yang terakhir itu memang Persebaya dan Barito Putra. Betul. Dan akhirnya di last time akhirnya confirm, ya kan? Dan ini menariknya seperti ini Mas Isma, bahwa tidak ada lagi degradasi untuk musim ini, ya kan? Artinya apa ya? Kita mau bermain dengan pemain U20 aja juga nggak ada masalah harusnya. Iya. Gimana? Nggak ada degradasi, tapi ada promosi. Iya, itu juga luar biasa sih. Juga suatu hal yang aneh ya kalau menurut supporter itu. Betul. Ini ada apa ini? Betul. Kenapa pandemi kok malah dijadikan seperti ini? Dan kabarnya yang Papa Romeo dengar itu pertanggal 14 September itu DKI Jakarta akan melakukan PSBB besar lagi. Iya. Nah ini kalau dari kacamatanya Special ID yang sudah lama berkecimpung, ini bahkan dampak nggak sih di sana itu ketika pertandingan atau cut? Ya tentu akan sangat berdampak ya. Pak ya. Karena tentu klub-klub sudah mempersiapkan dengan matang kan. Okay. Kalau ternyata tiba-tiba
ditunda lagi, makin molor, ya tentu akan sangat berdampak sekali buat klub. Betul, Mas Isma. Ya. Ini luar biasa karena subscriber dari Papa Romeo ini walaupun di masa seperti ini harus fighting. Dan David harus ada. Dan ini menarik. Ini menarik. Sebetulnya ya Papa Romeo setuju sih. Tapi melihat kondisi saat ini, Persebaya ini ibarat sebuah warkop, ya. Persebaya ini sebuah warkop. Di sana ada petugasnya yang menyajikan warkop, menyajikan Indomie atau apa. Tetapi pengunjungnya nggak boleh datang. Nah, artinya ini kan seperti dipaksakan. Mau tidak mau, keuangan ini bukan hanya Persebaya saja. Tapi hampir di semua lini sektor UMKM akan terdampak. Betul. Nah ini gimana sih kacamata dari Special ID 35 perlu nggak sih? Kira-kira memungkinkan nggak sih dilanjutkan tanpa ada distorsi nantinya? Karena ya sedang pandemi, kita tahu pandeminya kan bukan hanya di Indonesia, betul. Di luar negeri juga sedang menjalankan ini. Tentunya di liga-liga Eropa sudah bergulir meskipun tanpa penonton. Kalau Indonesia masih menunggu dan menunggu, juga nggak akan bergulir liga. Jadi kita juga harus sebagai supporter ya juga harus dewasa menerima hal ini ya. Kalau kan masih pandemi nggak mungkin kita paksakan dengan penonton. Tapi kalau di Indonesia pasti kulturnya akan beda sama luar negeri. Kalau di luar negeri nggak ada penonton, ya sudah nggak ada penonton. Mungkin mereka lihatnya di rumah masing-masing. Tapi kalau di Indonesia bisa jadi di dalam sepi, tapi di luar rame. Sama juga pengumpulan massa. Himbauan dari kita adalah ya tetap stay at home ya. Iya, tetap ya kalau bisa nonton di rumah masing-masing saja. Namun dari ini mumpung sama Special ID, jadi saya harus berat ini, harus sangat berat. Melihat prediksi, kan ini namanya prediksi kan bisa kan? Benar. Bakal bergeliat nggak sih liga musim ini menurut Special ID? Kalau menurut saya sih bakal tetap bergeliat ya, karena kita tahu fanatisme supporter sepak bola di Indonesia itu cukup besar. Gitu. Hiburan yang paling utama bagi masyarakat Indonesia ya sepak bola. Nggak ada sepak bola sepi kan? Tentu kalau sudah ada liga nanti ya itu tadi harus pinter federasi itu mengatur strategi agar sepak bola berjalan, sehingga perekonomian yang klub-klub itu juga berjalan. Tapi supporter juga bisa terhibur gitu loh. Mungkin nanti bertahap ada 50% penonton ya harus diatur karena di Jepang itu kalau nggak salah Papa Romeo dekat kabarnya itu sudah ada. Tapi benar-benar rapi sih, maksudnya jaraknya jauh-jauh. Ya itu tadi kalau kita lihat kultur masyarakat Indonesia itu rasanya masih pro dan kontranya. Masih sulit untuk dilakukan pengaturan seperti itu. Jadi harus benar-benar bertahap itu. Berarti ketika Persebaya luar biasa kalau kita lihat Persebaya karena berhasil mempertahankan 3 pemain asingnya, Mas Isma. Iya, benar. Nggak gampang loh. Karena di klub-klub lain saya dengar Persipura, Arthur Cuna, backnya Persipura keluar. Terus strikernya itu siapa sih? Yang jangkung dari Bali United juga, yang kemarin juga di Arema FC itu juga nggak meneruskan, dan banyak terus pemain asing yang keluar. Artinya Persebaya punya peluang kans besar untuk menjuarai liga musim ini. Nah, kans itu menurut Special ID seperti apa? Kalau misalkan nggak ada pandemi, nah, itu kemungkinan juara pun cukup besar. Nah, karena target dari Pak Asrul, kembali ke Pak Asrul tadi ya, kita minimal bisa bangkit dari Liga 2 juara Liga 1, kemudian ada di posisi 5
kemudian dua ya tahun ini targetnya juara. harus juara. Cuma karena ada pandemi ini, Iya. ya itu tantangan baru. Siap. Karena otomatis kan strateginya akan berubah kembali. Iya. Tapi kemungkinan juara pastilah. Iya, kalau Harapan kita- besar itu pasti ada Siap. untuk juara itu. Apa namanya? Artinya Persebaya ini ada beberapa klub yang menurut kacamata Bapak Romeo itu yang sangat mempersiapkan timnya Persija Jakarta. Itu nggak dikurangi nih, apa namanya, kalau nggak salah hanya dua staff pelatih Persija aja yang dikurangi. Tapi intinya tidak mengurangi komposisi Bali United, Persib tidak mengurangi komposisi Persebaya. Artinya Persebaya masih bisa ada di tingkat juara nantinya itu. Tentu kita berharap besar harus bisa. Siap. Iya. Nggak apa-apa ya kita juara di kompetisi yang Nggak ada degradasi. Iya. tetap ada Iya. prestisnya, Mas. Tetap lah. Kita kan ya meskipun nggak ada degradasi, tapi itu kan sebuah kebanggaan. Oke. Kebanggaan. Artinya banyak yang berpendapat bahwa liga kali ini kayaknya nggak akan menantang. Tapi saya rasa ketika Persibaya sudah berhadapan dengan rival, nggak ada yang aroma yang tidak gitu Ya, loh, Mas Isma. pasti greget lah. Greget. Artinya Itu greget itu ada gitu loh. Ada. Oke. Ibaratnya kan kalau bonek-bonek bilang oleh lah kalah karo klub liya, pokok ojo karo rival. Siap. Ya, Nah, artinya itu akan kita rasakan walaupun di kompetisi seperti ini. tetap harus. Berarti kita juga nanti akan preview match. Oke. Dan Mas Isma, subscriber Papa Romeo ini banyak yang kehilangan David da Silva. Dan ketika kita lihat mungkin dulur-dulur ada di Serdadu Merah Putih bahwa ada caption di sana yang tersirat bahwa ada 7 pemain foto, tapi 7 pemain tadi itu kecuali David da Silva ya, 6 pemainnya itu sudah tidak ada di klub itu. Nah, saya tidak tahu sih maksud dari Serdadu Merah Putih karena di situ captionnya itu hanya pengen posting. Nah, ini kan kita berpikir, wah, Iya. apa? Nah, tapi hembusan kabar David akan Hengkang. hengkang itu membuat banyak sekali Yang menyayangkan. dulur-dulur Ya. yang menyayangkan. Iya benar. Menurut Special ID, seperti apa sih polemik David da Silva ini? Nah, David da Silva ya kita nggak menampik ya Pak ya. Itu salah satu pemain kunci yang membuat Persebaya itu Ditakuti. naik. Iya, ditakuti. Predator yang haus gol. Ya, Kalau David nggak melanjutkan ke Persebaya itu sangat disayangkan ya. Tapi bagaimanapun itu kebijakan dari manajemen sama pemainnya sendiri. iya. Kita nggak bisa memaksakan, wah kudu ngene. Karena bonek juga harus tahu Kondisi kondisi lambang lebih di dada besar lebih besar daripada di punggung. Ya. Ada nama juga di punggung. pemain sementara Persebaya. Selamanya itu tadi. Oke. Karena apa ya? Supporter itu tetap akan jadi supporter. Oke. Tapi pemain dia bisa pindah ke klub manapun, gitu loh. Dan apa yang dilakukan David sebetulnya salah nggak sih? Ya nggak salah ya. Ya nggak salah juga. Itu Namanya kan renegosiasi profesionalisme ya. Itu kan profesi dia. Iya. Dia kan juga harus Menghidupi. keluarganya. Oke. Gitu. Jadi itu pilihan. karena ada yang berpendapat bahwa David mata duitan. Ada seperti itu. Iya. Saya tidak bilang itu salah gitu. Saya Iya, tidak bilang benar. salah. Tapi istilahnya di musim sekarang, di kondisi sekarang, bukan musim sih. Iya. Siapa yang nggak butuh uang? Betul. Semuanya kan pasti butuh uang. Oke. Untuk membiayai keluarganya, Oke. untuk biaya lain-lain. Ya, para pemain selain meskipun dia cinta dengan klubnya sudah nyaman, tapi di sisi lain kalau ada tawaran yang lebih tinggi, Why not? why not? Oke. Itu masalah profesi soalnya, Oke. profesi dan profesionalitas. Siap. Yang penting nggak kayak Luis Figo dari Barcelona pindah ke Real Madrid aja sih Barcelona gitu. Oke. Opsinya adalah Mahmud Eid. Saya dengar di akun-akun dulu bonek, Mahmud Eid akan diopsi menjadi striker. Striker. Oke, bahwa Persebaya gemar sekali menggunakan 4-3-3. Well, kalau misalkan Mas Isma melihat
Mahmud Eid ya hanya secuil lah ya. Kita melihat ini kan performanya hanya di Piala Gubernur Jatim. Benar. Apa sih yang Mas Isma lihat dari seorang Mahmud Eid? Kalau Mahmud Eid juga sih dia posturnya kan besar. Nah, kalau jadi target man sih saya kira mantep juga. Target man dengan body ball yang cukup kuat bagus sih kalau saya lihat itu. Hampir kayak Ibrahimovic. Tapi kalau sekarang itu hampir karena potong ya Mas. Kayak kipernya AC Milan Donnarumma itu seperti itu. Tapi ya kita harapkan sih memang Persibaya nggak boleh setengah-setengah. Walaupun di kompetisi seperti ini harus total. Betul. Dan saya rasa gregetnya akan ada lah ya. Akan ada. Oke. Ya itu tadi, karena situasional seperti ini pelatih itu berperan penting. Pelatih dalam menjaga kondisi pemain, kondisi mentalnya pemain untuk mengarungi liga ini lagi. Berat banget bahasanya Mas Isma. Dan terakhir Mas Isma, siapa pemain kunci yang menurut Mas Isma bisa meng-create Persibaya ada di posisi nomor, at least di Big Four lah? Siapa menurut Mas Isma yang bisa, siapa pemain kunci Persibaya yang bisa mendorong Persibaya ada di sana? Karena bahwa kita tahu ekspektasi kita di awal liga, Mas Isma ada di sana, saya ada di sana, seri dan kalah. Oke. Dan apa sih Mas Isma yang meng-create Persibaya bisa juara ini? Saya kira Makan Konate nanti bisa menciptakan ibaratnya dia bisa jadi pengatur playmakernya permainan Persibaya. Makan Konate bisa. Siap. Artinya 2 pertandingan awal liga ini itu kejutan loh. Mas Isma nyangka nggak sih? Karena kita sudah ada Makan Konate gitu loh. Tapi kita 1-1 dengan Persi Kediri, kemudian 4-3 dengan Persipura Jayapura, dan itu main di GBT. Oke. Mungkin ada bocoran Mas Isma bahwa desa-desanya bahwa kita akan menggunakan Gelora Delta Sidoarjo. Itu sudah pasti ya Mas Isma? Sudah gitu. Oke, siap. Karena paling dekat dari Surabaya emang situ ya Mas Sidoarjo. Kira nanti jangan lupa ke sana juga. Saya tinggal nunggu diundang. Tapi mantap lah. Tapi tanpa penonton juga sih. Iya sih Mas Isma. Siapa tahu saya nanti di atas gitu. Siap. Tapi saya thank you banget tuh Mas Isma karena udah ngacak-ngacak studionya Mas Isma. Bahkan tadi waktu mau syuting yang giliran ini itu ada baterai habis, tapi thank you so much karena Gusti Allah masih menyiapkan ini dengan sangat baik. Dan thank you so much Mas Isma karena sudah menyita waktu bersama keluarga. Dan Papa Romeo tunggu nanti karena ada kejutan baru dari Papa Romeo tentang konten kedepannya, membahas liga lebih dalam. Dan saya pengen memang Mas Isma ini menjadi narasumber dalam mendadak. Harus mau. Siap Mas Isma? Insya Allah. Siap. Kalau ada waktu pasti. Siap Mas Isma. Matur nuwun sanget. Papa Romeo. Jajannya, kopinya, next Papa tunggu untuk kalau studio sudah jadi Papa tunggu. Oke, siap. Ojo lali subscribe. Saya tuh mau bilang ojo lali subscribe Special ID, tapi saya yakin yang subscriber Papa Romeo ini sudah subscribe Special ID semua, gitu loh ya. Siap Mas Isma, sukses buat Special ID 35, sama-sama. Sukses dengan karirnya di kepolisian. Amin. Dan kita akan bertemu next time. Siap. Oke. Salam satu jali. Wah nih.